Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Glody Syahrabinawa. Pada hari ini saya akan memberikan presentasi tentang himpunan untuk menyelesaikan mata kuliah, untuk melakukan tugas akhir mata kuliah logika matematika dengan dosen Pak I Permana. Baik, kita mulai. Himpunan. Apa itu? Apa sih itu himpunan? Himpunan itu adalah koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen dan semesta. Biasa disebut dengan himpunan semesta. Jadi himpunan itu koleksi dari objek-objek. Terus ada notasi-notasi dari himpunan. Kalau ini artinya X, EA ini dibaca X adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Jadi A ini, X ini dia adalah bagian dari A. Misalnya, contohnya A itu dia ada 1, 2, 3. Nah, ini bagian dari A. Dia tuh berarti 1, 2, 3 ini X. Dia bagian dari A gitu. Terus Y lebih bukan elemen dari himpunan A. Ini bacanya ya tadi Y adalah bukan elemen dari himpunan A. Berarti kebalikan dari ini berarti dia bukan elemen. Berarti kalau kayak gini ini tuh bukan bagian dari A, jadi dia nggak ada di A gitu. Kalau ada lambang kayak gini, A sama dengan 0 kayak gini, dia tuh berarti himpunannya kosong. Atau bisa ditulis kayak gini. Kayak gini aja, nggak ada isinya. Kosong dia. Kayak gitu. Himpunan kosong, tuh bisa kayak gini. Terus himpunan semua bilangan asli dinotakan dengan N. Jadi semua bilangan asli kayak 1, 2, 3 selanjutnya itu dituliskan dengan N. Jadi misalnya kalau ada tulisan kayak gitu, kalau N berarti dia bilangan asli. Terus himpunan semua bilangan bulat dinotasikan Z. Berarti kalau dia bilangan bulat, kalau dia Z berarti isi dari Z itu semuanya dia himpunan bilangan bulat. Terus himpunan semua bilangan rasional dinotasikan dengan Q. Terus himpunan semua bilangan irasional dinotasikan dengan P. Jadi berarti kan berarti P ini dia semua bilangan irasional. Terus himpunan semua bilangan real dinotasikan R. Berarti R itu semua bilangan real. Berarti ya semua bilangan real itu R. Terus himpunan semua bilangan kompleks dinotasikan dengan lambang C. Jadi ntar kalau ada kayak gini N, Z, Q, P, R, C itu berarti bilangan, kalau N bilangan asli, Z bilangan bulat, Q bilangan rasional, P bilangan irasional, R itu bilangan real, C itu bilangan kompleks gitu. Lanjut. Himpunan bagian. Himpunan bagian itu bisa ada namanya subset dan superset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Apa ini maksudnya?
Maksud dari ini, jadi himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika ini. Jadi kita lanjut. Contohnya tuh kayak gini. Uh, ini nih. 1, 2, 3. Ini subset tuh notasinya ini ya, kayak gini. Ini berarti notasinya subset. Nah, itu himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika elemen A merupakan elemen dari B. Nah, dia tuh sebetulnya gini. 1, 2, 3 subset 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalnya A itu 1, 2, 3 itu 1, 2, 3. Terus B itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A subset B artinya semua himpunan A 1, 2, 3 itu bagian dari B. Tuh, B kan juga punya 1, 2, dan 3. Berarti kalau kayak gini A subset B. Nah, kalau kayak gini berarti B itu superset dari A. Kayak gini. B itu superset dari A kayak gini ya. Contohnya yang kedua kayak ini juga nih. 1, 2, 3. Ini karena sama semua, ini bisa A subset B, bisa B subset A juga. Balikannya juga bisa. Terus ada teorema juga untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian A dari A itu sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jika A subset B dan B subset C, maka A itu subset dari C. Karena semua bagian A pasti ada di C. Karena C itu superset dari B. Gitu. Udah ya. Lanjut. Kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu apa? Kayaknya ribet banget namanya. Kardinalitas itu adalah banyaknya elemen yang dikandung oleh sebuah himpunan. Maksudnya tuh, jadi misalnya kalau di A tuh dia ada 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3 berarti kardinalitas dari A ini 4. Iya, karena jumlah himpunannya 4 A ini. Nah, kardinalitas himpunan ini dia ada dibagi dua, ada kardinalitas himpunan berhingga sama kardinalitas himpunan tak hingga. Kalau yang berhingga artinya himpunan yang anggotanya berbatas. Contohnya ini nih, A himpunan bilangan genap lebih kecil dari 10. Dia tuh kayak ada pembatasnya gitu. Kalau ini dicontoh pembatasnya tuh lebih kecil dari 10. Berarti apa aja bilangan genap yang di bawah 10? Berarti A itu 2, 4, 6, sama 8. Jadi kardinalisnya 4. Terus B, himpunan bilangan ganjil lebih kecil dari 10. Berarti yang ganjil tuh 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ini jumlah banyak elemen di dalam himpunannya 5. Notasinya tuh bisa NA ini atau A kayak gini. Itu kardinalitas himpunan berhingga. Lanjut, kardinalitas himpunan tak berhingga. Kalau ini tidak ada himpunan tak yang ini dia tidak ada batasnya. Contohnya A tuh himpunan bilangan genap.
Nah, dia kan nggak ada pembatasnya gitu. Kayak tadi kan ada lebih dikit dari 10. Kalau ini himpunan bilangan genap ini dia tidak terbatas. Berarti dia A 2468 terus sampai 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 Tahingga mungkin sampai ya kayak gitu. Berarti kan ini lanjut 10 berapa nih? 12. Pokoknya yang genap-genap dah. Yang genap-genap lanjut terus sampai infinite sampai Tahingga. Karena makanya disebut tak hingga kan, tidak ada pembatas. Kalau yang kedua nih contohnya himpunan bilangan ganjil, berarti yang ganjil di 1 3 5 7 9 11 13 lanjut terus sampai sampai tahingga sampai infinite. Ya. Ya itu kardinalitas kardinalitas himpunan, jumlah jumlah dari apa namanya? Dari elemen dari sebuah himpunan. Oke, kita lanjut. Operasi himpunan dasar. Operasi-operasi yang pada himpunan. Yang pertama kita ada irisan. Irisan notasi irisan. Irisan tuh jadi irisan notasinya tuh kayak A, N kayak gini terus B. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat dari diagram Venn ini, kan ini A kan ya, ini A, ini B. Irisan itu apa? Jadi irisan dari A dan B ini tuh eh, yang sama, yang sama dari kedua himpunan tersebut. Jadi misalnya jika A ada 2 4 6 8 10, di B ada 4 10 14 8, maka eh, A iris B sama dengan ini 4 10. Kenapa 4 10? Karena di A dan di B ini kan di A kan ada 2 4 6 8 2 6 8 4 10 ini kan. Terus di B ini ada 4, ada 10, ada 14, ada 18. Nah, iris B itu yang sama, yang ada di kedua himpunan yang sama. Berarti kan 4 sama 10, 4 sama 10 tuh. Dia di keduanya ada kan, di A dan di B ada 4 sama ada 10. Berarti iris B itu 4 10. Ini yang sama yang ada di keduanya. Makanya diagram Venn tuh gelap di tengah tuh yang sama gitu. Contoh kedua juga jika A 359 dan B 2, maka A, A iris B-nya 0. Nggak ada kosong, himpunan kosong. Karena nggak ada yang sama kan. Tuh 359 sama min 2 sama 6 tuh beda semua kan. Jadi nggak ada yang sama, nggak ada irisannya, jadi beda. Oh, ya. Lanjut gabungan. Gabungan tuh notasinya beda kayak agak mirip sama tadi, teman dia tuh U. Ini namanya gabungan atau union. Atau union. Eh kalau bisa lihat dari diagram Venn gabungan tuh A dan B dia kepake semua nih, diambil semua himpunannya. Maksudnya apa? Jadi jika A 2, 5 dan 8, terus B 7, 5 dan 22, maka A gabung B, AUB ini A gabung B sama dengan 2, 5, 7, 8, 22. Kalau ini 5 ada 2 ya biarin aja. Ya apa namanya? Tetap apa namanya? Ya digabungin tapi yang sama nggak usah ditulis lagi gitu.
Maka ini semua ntar, ini kalau yang ditanya A, U, B atau gabungan, maka A, B ini ya tambah masukin aja semua. Ini semua digabung gitu. Oke, lanjut ada komplement. Komplement tuh notasinya tuh kayak A terus di atas ada strip gini. Kalau dilihat dari diagram ini, dari diagram Venn ini, dari contoh juga, jika A1379, ini kan bilangan genap, maka komplement dari A adalah 2, 4, 6, 8. Karena ini kan genap, ini kan ganjil. Komplement dari ganjil apa genap? Nah, kita dapat berarti A, komplement dari A itu 2, 4, 6, 8, atau bisa seterusnya atau gimana kita. Terus lanjut selisih. Selisih itu notasinya tuh A min B. Atau bisa juga A iris komplement dari B. Jadi maksudnya apa dari selisih ini? Kalau dilihat dari diagram Venn-nya, dia itu A iris B itu dia tuh bagian dari A yang tidak sama, yang enggak sama, yang tidak ada yang sama dengan B. Jadi contohnya gini, jika A 1, 2, 3 sampai 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa? Karena yang di A yang nggak ada di B, kita tuh ngambilnya tuh yang di A tapi yang nggak sama yang di B. Ini kan berarti kan A ini kan 1 sampai 10 kan ya. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita tuh ngambilnya yang di A-nya itu yang B-nya nggak sama. Jadi misalnya kalau 2 kan sama, berarti coret, 4 sama, coret, 6 coret, 8 coret, 10 coret. Sisa berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Gitu. Jadi A selisih B itu ini bagian ini nih. 1, 3, 5, 7, 9. Atau contoh kedua nih, 1, 3, 5 selisih 1, 2, 3. Apa yang di A yang nggak ada di B? 5. Berarti ini iris ini 5. Tapi ya, dia ini A iris B ini belum tentu tidak sama dengan B iris A. Misalnya gini, ini kan 1, 2, 3. Terus iris 1, 3, 5. Ini misalkan ini A, ini B. Berarti ini B, berarti yang kedua ini B diselisih A. Yang sama kan 1, 3 sama 3. Tapi yang kita ambil tuh yang di B-nya aja, yang di depan. Apa yang nggak ada yang ada di B tapi nggak ada di A? 2. Berarti ambil 2 ya. Ini di apa namanya? A ya A sisi B belum tentu sama dengan B sisi A gitu. Lanjut, beda setangkup.
beda setangkup ini notasinya ini kayak apa namanya tuh ada plus di dalam bulutan gitu. Yang sama dengan A gabung B iris A bukan iris selisih A iris B. Misalnya kalau kita dari diagram Venn ini, dia tuh ngambilnya yang diarsir ini dia tuh ngambilnya tuh di A sama di B yang sama yang keiris ini nggak diambil, nggak apa namanya nggak diambil. Berarti yang kita ambil tuh cuman A B tapi yang sama nggak bisa diambil. Misalnya gini, jika A 246 terus B 235 maka A beda setangkup B 3456. Kenapa gitu? Karena kita ngambilnya yang beda ya apa namanya yang nggak sama gitu. Ini kan dua ada, berarti coret. Terus sudah beda-beda kan semua, berarti A beda setangkup B itu 3 4 5 6 itu beda setangkup. Jadi yang diambil tuh cuman yang diarsir ini doang. Yang A, B, tapi yang sama dari A dan B ini nggak diambil kemarin. Kebalikan dari irisan gitu, dari iris tadi yang apa namanya nih yang ini kan yang ambil cuma ini doang. Sekarang kalau yang apa namanya kalau yang beda setangkup ngambil yang ini, yang luarnya. Lanjut produk kartesius. Produk kartesius dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang kedua anggotanya saling berpasangan dengan X adalah bagian dari A dan Y adalah bagian dari B. Terus produk kartesius bisa kita dapatkan dari operasi juga, yaitu perkalian kartesian. Ntar hasil dari perkalian kartesian ini adalah produk kartesius. Perkalian kartesian tuh notasinya ini A kali B kayak perkalian biasa gitu. Terus contohnya nih misalkan C sama dengan 1 2 3 dan D AB, maka C kali D C di perkalian kartesian D itu jadi perkaliannya gini, 1 kali A 1 kali B, baru lanjut 2 kali A 2 kali B ya kan, 1 kali A 1 B, terus 2A 2B, terus 3A 3B gitu. Dengan catatan kayak tadi, A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Misalnya ini dibalik nih, yang contoh ini, yang D-nya yang 1 2 3, yang D-nya yang 1 2 3, terus C-nya yang AB. Nggak usah. Jadi misalnya D kali C kayak gini. Berarti dia tuh ini dulu A-nya dulu, berarti A 1 A2 A3. Karena A1, A2, A3 baru lanjut B1, B2, B3 terus udah. Iya segitu dong. Makanya belum apa kayak tadi A kali B, AX B belum tentu sama dengan B X A kayak yang ini nih sisi tadi. Ini kan ya belum tentu sama lah. Contoh soal. Jadi
Jadi kayak tadi lah, jika diketahui A 1468, B A B C, maka tentukan A X B, B X A. Berarti kan kalau nomor 1 kita kerjain A namanya cross B, berarti ini ah berarti yang pertama itu A X B 1A 1B 1C, lanjut 4A 4B 4C, lanjut 6A 6B 6C, lanjut terakhir 8A 8B terus 8C. Tadi A cross B ini nih hasil himpunan isi elemennya. Himpunan AXP itu elemennya nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Nomor 2 lagi. Nomor 2 B cross A. Berarti apa nih? Berarti A dulu ya. A1, A4, A6, A8, terus B B1, B4, B6, B8, terus C1, C4, C6, C8. Ya, beda kan? Beda kan A cross B sama B cross A. Elemennya beda. Walaupun jumlahnya sama. Oh, udah dijawab di sini, nggak apa-apa lah ya. Lanjut. Ada lagi yang belum gue. Ada ya. Lanjut. Prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi merupakan perubahan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Inklusi eksklusi biasanya kita pakai rumus kayak gini. A gabung B sama dengan A tambah B dikurang A iris B. Lanjut. Contoh soal. Biasanya soal prinsip eksklusi itu biasanya ngambil dari biasanya soalnya kayak gini, kelas X terdiri dari beberapa siswa, sebanyak siswa mengikuti kompetisi matematika, siswa tersebut kompetisi IPA dan siswa tidak mengikuti kompetisi tersebut, dan X siswa tidak mengikuti kompetisi tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi. Biasanya soal-soalnya yang kayak gitu, yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Nah, kalau yang ditanya gini, bisa kita pakai rumus ini nih. Kayak gini. Misalkan jawab tadi ya. Tadi angkanya nggak kelihatan di sini. Ini tadi dari 31 terus 15 siswa gitu kan matematika, terus yang IPA 13. Terus yang tidak ikut 7. Yang tidak ikut tuh bisa kita tulis tuh sebagai ini A U B C. Berarti bisa kita lihat kalau A U B itu sama dengan semesta dikurang A U B C ini yang nggak ikut tadi.
Berarti semuanya dikurang 7, 24. Berarti apa namanya yang ikut 24. Bukan apa AUB-nya 24. Nah, pakai nih rumus ini eh AUB sama dengan A plus B dikurang ya, dikurang A iris B. Nah, yang ditanyakan banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut kan ya. Yang ditanya tuh itu yang mahasiswa yang mengikuti dua ini tersebut. Nah, dia tuh cara ngerjainnya pakai rumus ini. Ini kan, ini AUB A AUB-nya kan ketahuan. Ini AUB-nya kan ketahuan. 24. A-nya berapa? 15. Tambah 13. Kurang A iris B. Nah, kalau yang ditanya apa namanya nih, banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi, itu maksudnya A iris B-nya ini. Berarti A A A aduh, berarti A iris B sama dengan 15 tambah 13 dikurang 24. 28 dikurang 24. 4. Jadi siswa yang mengikuti kedua lomba itu saya yang mengikuti kedua kompetisi sebanyak 4 siswa gitu. Berarti ini soalnya 31 siswa, 15 ikut MTK, 13 ikut IPA, 7 tidak mengikuti kedua-duanya. Terus banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut sebanyak 4 orang. Ini jawabannya dari apa namanya? Dari soal tersebut. Ini terus ini referensi yang saya dapat dari apa membuat presentasi ini diambil dari website ini. Terus terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.